Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas umur yang Allah berikan kepada kita, atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, yang semoga seluruh kenikmatan ini mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, yang seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini semoga semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memotivasi kita untuk terus membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan semoga kita semua bisa masuk surga dengan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami muliakan Tengku Imam Syih Masjid Jami' Baitus Salihin, yang kami muliakan para Dewan Imam beserta seluruh pengurus masjid, yang kami muliakan gure-gure, tengku-tengku, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah. Mari kita lanjutkan pengajian kita, pengajian tahsin Al-Quran. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu mengambil Al-Quran. Kita lanjutkan pembahasan di akhir surah Al-Mulk. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebagai pembuka dari pengajian tahsin kita, suatu ketika pernah Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Ya. Dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan apakah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal menurut Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Qultu, "Thumma ay?" "Birrul walidain." Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa yang kedua wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Birrul walidain," yaitu berbuat baik kepada orang tua.
berbakti kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi yang ketiga kali, amalan apakah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, jihad tidak selamanya dikontekskan dengan peperangan. Jihad dalam menuntut ilmu juga merupakan sebuah hal yang dianjurkan oleh para ulama. Bahkan jihad menuntut ilmu di zaman kita ini atau di tempat kita ini lebih utama. Jihad dalam mempelajari Al-Quran, karena kita begitu mengetahui bahwa mempelajari Al-Quran sangatlah penting. Kita salat menggunakan Al-Quran, kita baca Al-Quran, sedangkan kita tidak pernah memperbaiki bacaan Al-Quran kita, tidak pernah mentahsin huruf-huruf bacaan Al-Quran kita, maka bagaimana kita mengharapkan kesempurnaan dari salat kita? Al-Fatihah merupakan rukun daripada rukun-rukun salat. Al-Fatihah yang kita baca setiap kali kita melaksanakan salat, namun kita tidak pernah peduli untuk mentahsin Al-Fatihah kita, untuk mengecek bacaan Al-Quran kita, maka bagaimana kita mengharapkan kesempurnaan 27 derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Al-Fatihah merupakan rukun daripada rukun salat, dan tidak sempurna salat kita kalau bacaan kita tidak benar. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna seseorang melaksanakan salat jika bacaan Al-Qur'annya tidak benar. Maka penting sekali kita berjihad untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita mentahsin bacaan Al-Qur'an kita, karena ini bukanlah suatu hal yang dianggap remeh. Begitu banyak literatur, athar daripada sahabat yang mereka sangat bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Bahkan Imam Syafi'i sendiri kana yakhtimul Qur'an 60 marrah. Imam Syafi'i, beliau dalam bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Masya Allah. Tidak mungkin sesuatu hal yang dianggap remeh itu dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam satu bulan, bahkan dikhatamkan sebanyak 60 kali. Maka bagaimana dengan kita? Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah, kita sampai di ayat yang ke-27 di surah Al-Muluk. Di surah Al-Muluk, surah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama untuk kita hafal, kita kuasai dan kita baca, kita tadabburi, li'annahu karena surah Al-Muluk ini adalah surah yang sab'ul munjiyat, di antara surat-surat yang memberikan keselamatan. Saya sudah menjelaskan beberapa kali bahwa di antara keutamaan surah Al-Muluk ini adalah munjiyah min azabil qabr. Surah Al-Muluk merupakan penyelamat dari azab kubur. Jadi suatu ketika para sahabat berkemah di sebuah tempat. Kemudian ketika ia meletakkan kemahnya, ia mendengar bahwa ada suara orang yang membaca surah Al-Muluk dari bawah permukaan tanah. Kemudian ia mengadu hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiyal munjiyah min adzabil qabr. Surah Al-Muluk merupakan penyelamat dari azab kubur. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikuti dan kita pelajari bersama, dan kalau bisa kita hafalkan. Tidak ada istilah tua dalam menghafal Al-Quran, karena dahulu ketika Al-Quran diturunkan, para sahabat kebanyakan mereka dari kalangan orang-orang yang sudah berusia lanjut.
ya. Jadi menghafal Al-Qur'an dengan mengikuti program-program ya yang sudah kita sediakan, yang sudah banyak sekarang ini, merupakan wasilah ya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita ya. Jadi insyaallah kalau kita punya niat, maka jalan akan terbuka. Idza sadaqal azmu wada'as sabil. Ya, kalau kita sudah berniat ya menghafal, meskipun usia kita sudah lanjut ataupun meski kita sudah hafal lupa lagi ya tidak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah semangat menghafal. Namanya kita sudah menghafal pasti lupa. Ya, kalau tidak menghafal tidak mungkin lupa. Ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 1, 2, 3. Jamaah yang dimuliakan Allah, sama-sama ya kita angkat suara kita, kita besarkan, jadi tidak usah takut salah. Ya, tidak usah takut nanti yang samping saya kedengaran salah saya baca, jangan. Kita belajar tidak akan bisa kalau kita takut salah. Jadi baca saja semampu kita, angkat saja suaranya, karena kalau misalnya kita membaca dengan bacaan yang tidak keras suaranya, maka tidak akan jelas tajwidnya. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tidak jelas ya, tapi angkat saja suaranya. Mau mungkin kita masih ada kesalahan, mungkin ya enggak apa-apa, kita masih belajar ya. Jadi suaranya diangkat saja, tidak usah malu, tidak usah takut ya. Insyaallah Allah berikan kemudahan kita untuk belajar ya. Kita ulangi sama-sama, 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, saya baca dulu, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kemudian baru saya jelaskan ya. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ 1, 2, 3. Taib, ikhwani barakallahu fikum, kita perhatikan bersama ya, pembahasan tentang tajwidnya. Yang pertama, falamma. Falamma di situ ada mim musyaddadah gunnah, maka ditahan 2 harakat dengan dengung di dalam khayshum. Jadi setiap berjumpa mim musyaddadah, nun musyaddadah atau mim bertasydid, nun bertasydid, itu jangan langsung dibaca falamma, tapi ditahan sebentar. Ya, 2 harakat. Falamma ya, kemudian setelah mim ada alif di situ, mad asli 2 harakat. Sempurnakan falamma ya, sempurnakan 2 harakatnya. Kemudian ra'auhu, falamma ra ya, rariru ya, huruf ra makhrajnya, tempat keluarnya ada di zahrul lisan ma'al hanakil a'la ya, punggung ujung lidah atau punggung lidah bersentuhan dengan langit-langit atas bagian dalam. Jadi ada lidah, kita ibaratkan ini tangan ini
ya, ini lidah, maka dia bukan ujung tapi bagian punggungnya, ya, sedikit ke belakang bertemu dengan langit-langit atas. Ra, ya, tidak ra, ya. Falamma ra'au, tidak ra tapi ra. Kalau ra nanti sudah masuk ke pembahasan ilmu qiraat, ya, ada kaidah tersendiri. Maka ra, ya, yang berharakat fathah dibaca dengan tebal, ya, dengan tafkhim, ya. Ra'auhu, ra'auhu, ya, jelaskan huruf hamzah berharakat fathah, ya. Ra'a, ra'a, tidak ra, rawa, ya, tapi ra'auhu. Kemudian huruf ha berada di tenggorokan bagian bawah, aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah. Jelaskan antara ha dan ha. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan huruf ha, ya. Kemudian zulfatan, nah, sukunkan hamzah, tidak dipantulkan, tidak zulfa. Begitu juga alham, ya, ihdi. Nah, jadi sukun tidak boleh dipantulkan kecuali huruf-huruf itu qalqalah, ya. Selain huruf-huruf qalqalah tidak boleh dipantulkan. Contoh ihdi, nah, itu tidak boleh. Bismil, tidak boleh, ya, karena bismi itu bukan huruf yang bersifat qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan, ya. Bismi, nasta, ihdi, ya, dan seterusnya. Kemudian zulfa, fa, fi, fu, ya, batun syafah ma'a tarfi thanaya as-sufla, ujung punggung lidah, punggung bibir, ya, bagian dalam, ya, atau pertengahan bibir bagian dalam ini bertemu dengan ujung gigi seri fa, ya. Di situ tempat keluarnya huruf fa. Fa, fi, fu, ya, tidak fa tapi fa, huruf yang ringan. Kemudian zulfatan, ya, ada tanwin berjumpa dengan huruf sin, ikhfa haqiqi, ya, ditahan dua harakat dengan dengung di dalam khayshum. Zulfatan si, 1 2 3, ya. Jadi tidak boleh kurang zulfatan si, ya, seperti itu. Atau tidak boleh terlalu lebih dua harakatnya, zulfatan si, ya, itu sudah lebih, ya, ikhfanya. Nah, ikhfa itu dia samar-samar, ya. Banyak kesalahan terjadi ketika membaca ikhfa hakiki itu dibaca idhar, ya. Contoh kuntum, nah, ini idhar bukan ikhfa. Maka ikhfa dia samar-samar, bunyi nunnya itu samar-samar karena al-ikhfa makna huwal ikhba, jadi disembunyikan, tidak jelas. Kalau dibaca kuntum, ini sering sekali terjadi ikhfa itu dibaca seperti izhar, ya. Zulfatan si, ya, itu izhar, ya, bukan ikhfa. Nah, ikhfa bagaimana, Ustaz? Zulfatan si kuntum. Nah, seperti itu. Jadi bunyi nunnya itu samar. Maka ketika ujung lidah kita ingin bertemu dengan langit-langit atas, sebelum dia sampai, dia sudah pergi ke huruf setelah nun mati tersebut. Di mana makhrajnya? Misalnya di sini huruf sin, ya. Jadi sebelum dia sampai ke langit-langit bagian atas, ujung lidah kita sudah ke makhrajnya sin, ya. Ujung lidah bertemu dengan halaman gigi seri bagian bawah, safhati ats-tsanaya as-sufla, begitu kaidahnya. Kemudian kita lanjutkan si'at, mad wajib 4 atau 5 harakat, ya. Mad wajib 4 atau 5 harakat. Si'at, 1 2 3. Nah, 4 atau 5
harakat. Kemudian wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Baik. Wujuhul ladzina kafaru, ya. Jim jelaskan huruf jim yang berharakat dhammah, kemudian huruf ha wujuhul, tidak wujuhul tapi wujuhul, wujuhul. Kemudian ladzi tidak lazi, ya, ladzi tidak lazi, ya. Kemudian ladzina, nun di sini tidak ada mad asli, tidak ada huruf mad, maka tidak boleh dibaca panjang. Jadi yang tidak ada huruf mad tidak boleh dibaca panjang, ya. Maka di sini nunnya tidak dibaca ladzina, jadi tidak boleh dipanjangkan. Kemudian kafaru, demikian juga kafa, ya, tidak ada huruf mad maka tidak boleh dipanjangkan. Kafa, itu tidak boleh karena tidak ada huruf mad di situ, maka tidak boleh dipanjangkan. Kafaru, ru-nya baru ada huruf mad asli 2 harakat baru boleh dibaca panjang. Kemudian waqilaha, huruf qaf jelaskan jangan sampai tertukar dengan huruf kaf, ya, jangan wakila atau mustaqi, tidak mustaqi atau mustaqi, ya, jelaskan huruf qaf. Kemudian waqila hadzal ladzi jadi huruf dzal, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya, tidak keluar udara atau berdesis. Waqila hadzal ladzi, waqila hadzal ladzi, 1 2 3. Taib. Jadi tidak boleh dibaca waqila hadzal ladzi, ya, a'udzu dan seterusnya, ya. Kemudian kuntum, ada huruf nun yang sukun berjumpa dengan huruf ta, ya, ikhfa hakiki, ya, dengungnya samar, ya, ditahan 2 harokat dengan dengung di dalam khayshum. Kuntum bihi, ya. Kemudian ada mim yang sukun bertemu dengan ba, ikhfa syafawi juga ditahan 2 harokat, ya. Kuntum bihi tad'un, 1 2 3. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Baik. Jadi qul ara'aitum, perhatikan di huruf qafnya. Jangan sampai qaf tertukar sama kaf karena maknanya bisa beda. Di sini qul, katakan, ya. Kalau kita ganti kaf, makanlah jadinya. Qul, makanlah. Jadi sudah berganti maknanya. Maka harus kita perhatikan baik-baik huruf yang kita baca. Kemudian ara'aitum, jelaskan hamzah, kemudian ra, kemudian hamzah. Ara'aitum. Ya, memang ada kaidah tersendiri. Misalnya ada tashil hamzah atsaniyah ma ibdal alif musyabbah, ya, di kaidah Imam Warsh.
Imam Warsh bacanya tidak qul ara'aitum, jadi ditasil qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim faman yujirul kafirina min azabin alim. Ya, faman yujirul kafirina min azabin alim. Ya, seperti itu bacaan Imam Warsh. Ya, berbeda dengan kita. Ya, kita baca qul ara'aitum, kita tidak ada tashil hamzah di situ. Ya, maka jelaskan hamzahnya. Kemudian in ahlaka, ya, in ahlaka. Kalau Imam Warsh di situ dia baca inahlaka. Ya, seperti itu. In ahlakani Allah, in ahlakani Allah. Ya, jelaskan huruf ha yang sukun, kemudian lam tidak la tapi la. In ahlaka, kemudian ahlakani Allah, ya, tidak ni Allah tapi ni Allah. Kemudian wa man ma'iya, wa man ada nun sukun bertemu dengan mim, idgham birunnah. Ya, idgham birunnah. Jadi tidak langsung dibaca wa man ma'iyah, tapi ditahan dulu dua harakat. Ya, dengan dengung dalam khasyum kita, wa man ma'iyah, wa man ma'iyah. Ya, sering sekali kesalahan terjadi ketika membaca idgham birunnah, ini tidak disempurnakan. Wa man ma'iyah, wa man ma'iyah. Ya, seperti itu. Wa man ma'iyah, jadi sempurnakan dua harakat. Aw rahimana, aw rahimana. Kemudian kita lanjutkan faman yuji, ya, juga ditahan dua harakat. Ya, faman yuji, 1 2 3. Faman yujirul, kemudian ada ya sukun, ada mad asli di sini dua harakat. Ya, jadi disempurnakan mad aslinya. Faman yujirul, tidak dibaca faman yujirul. Ya, tapi dibaca faman yujirul kafirina min azabin alim. 1 2 3. Baik, kita lanjut dua ayat lagi. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا Kalau tidak cukup nafas, waqaf di ghaura. Tapi kalau nafas kita cukup,
boleh wasal. Ini saya wakaf di sini karena saya ambil tempat wakaf yang bagus, ya. Jadi tidak wakaf di faman nanti, ya. Maka di ghawra ini wakafnya hasan, ya. Kalau nafas kita panjang boleh wasal saja, ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Itu 2, 3. Baik. Kemudian qul huwar rahman. Jadi qul jangan kul, ya, huruf qaf. Huruf qaf sempurnakan dan jangan sampai tertukar dengan huruf kaf. Ya, karena sudah beda maknanya seperti yang tadi kita jelaskan. Kalau dibaca qul huwar rahman, katakan Allah itu Maha Rahman. Tapi kalau dikatakan qul huwar rahman, makanlah, ya, dia Allah itu yang Maha Rahman. Jadi sudah berubah maknanya, ya. Maka harus kita baca dengan sebaik mungkin, ya, jangan sampai terjadi kesalahan, ya. Kemudian amanna, ya, ada mad asli 2 harakat, kemudian ada nun musyaddah, ada bihi, ada mad silah di situ 2 harakat juga. Wa alaihi huruf ain, jangan wa alaihi, ya, jangan wa alaihi tapi wa alaihi. Kemudian fasata'lamu, jadi jangan dibaca fasata'lamu tapi fasata'lamu, huruf ain. Kemudian fi dhala, ya, huruf dot, jangan fi dola itu huruf dal, ya, dal yang ditebalkan. Tapi di sini Allah mau huruf dot, ya, fi dhala, ya, tepi lidah kita dengan geraham atas itu makhrajnya, ya, huruf dot. Ya, tepi lidah kita, bagian samping atau pinggir lidah kita bertemu dengan geraham atas, kiri atau kanan atau bersamaan. Fi dhalalim, fi dha, ya, tidak fi dola, ya. Sering kita dengar dibaca fi dhalalim atau waladdo. Itu tidak boleh, ya, seperti itu. Kemudian qul ara'aytum in asbaha ma. Maka yang tidak panjang tidak boleh dipanjangkan di sini. Qul tidak boleh di bacaan hafaz, ya, di bacaan kita. In asbaha, ya, jelaskan izhar di kalimat in ya. Kemudian ma'ukum, ya, mad wajib dibaca 4 atau 5 harakat. Kemudian ghawra, mad badal kalau dia waqaf. Tapi kalau dia wasal ghawra, jadi ikhfa, ya, dibaca 2 harakat. Kemudian yang terakhir bima'in, ya, bima, ya, mad wajib, ya, 4 atau 5 harakat. Imma'in, tanwin berjumpa dengan mim, ya, juga idgham bi gunnah dibaca 2 harakat dengan dengung di dalam khayshum. Sebelum kita tutup, saya baca dengan qiraat Imam Warsh, ya, supaya kita lebih familiar, kita terus menjaga dan kita dekat dengan qiraat dalam Al-Qur'an yang selama ini, yang di zaman ini qiraat ini sudah banyak punah dan memudar di masyarakat kita, ya. Kalau yang kita bahas sekarang tadi Imam Hafaz, ya, bacaan kita, maka kita baca sekarang dengan qiraat Imam Warsh. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman
yatikum bima'in ma'in. Ya, jadi ada beberapa perbedaan ya, ada tashil hamzah atsaniyah ma ibdal alif musyabba'. Ya, kemudian in asbaha dibaca in asbaha kalau Warsh, kemudian faman ya'tikum dibaca faman yatikum. Ya, ibdal hamzah menjadi alif. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita bersemangat ya mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an ya, dan semoga kita dan keluarga kita mendapatkan syafaat ya, bisa masuk surga semuanya dengan syafaat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wallahul hadi ila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.